Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Siska, PKPRI, APAPY Talk. Jadi di video kali ini aku mau share pengalaman aku dan tips untuk kalian semua yang ada asam lambung atau GERD atau dyspepsia, dan juga terutama yang ada kayak panic attack, anxiety, kecemasan. Karena itu juga bagian dari perjalanan aku, jadi nggak cuman GERD aja, tapi aku juga mengalami atau berjuang melawan anxiety, kecemasan, kepanikan itu guys. Kalau kalian baru pertama kali nonton video aku tentang ini, kalian bisa cek video-video aku yang lainnya di playlist GERD Journey. Di situ aku share pengalaman aku semuanya, terus tips-tips lainnya juga. Seperti pernah aku bilang dulu di video aku, kalau GERD itu adalah penyakit dengan 1000 sensasi. Sensasinya tuh sangat beragam, macem-macem. Mungkin kalau yang baru pertama kali kena itu bingung, ini apa sih, rasa apa nih, sakit apa, aku tuh sakit apa. Bahkan banyak kan yang sampai ngiranya itu jantung, termasuk aku juga, karena sensasinya itu dari jantung berdebar, terus keringat dingin, perut perih, ulu hati sakit, ulu hati panas, dada panas, mual, muntah, dan banyak lagi guys. Nah, untuk masalah tenggorokan sendiri, ini juga terjadi sama aku. Jadi tenggorokan aku itu sering banget panas, berasanya tuh panas kayak kebakar gitu. Atau pernah juga, sering juga itu tenggorokan aku berasa kering banget. Tuh tenggorokan juga pernah berasa mengganjal, kayak ada, berasanya tuh kayak ada salak gitu ya, buah salak di dalam. Tapi aku juga pernah sampai parah, itu bikin aku batuk berdahak. Apalagi kalau paniknya juga dateng, makin kan stres, makin asam lambungnya nyemprot kemana-mana, makin naik ke sini. Dan itu sampai bikin batuk yang berdahak. Jadi karena lendirnya itu terlalu banyak di sini dan itu bikin gatel. Nah, awalnya aku juga bingung banget, aku harus gimana, aku harus konsumsi apa. Tapi karena itu pengalaman aku udah lumayan lama, jadi sampai sekarang tuh aku udah nemu beberapa tips cara yang aku lakukan ketika itu terjadi. Jadi yang pertama guys, ini untuk pencegahannya dulu. Atau kalau kalian udah terjadi sampai naik ke tenggorokan tadi, ya kalian tetap lakukan ini. Kalau kalian makan, itu kalian jangan langsung tidur. Nah, ini penting banget ya, jangan sampai kalian lupa atau kalian acuhkan. Setelah kalian makan, itu kalian minimal banget 2 jam. Tunggu 2 jam, kalian jangan langsung rebahan. Karena kalau kalian lakukan itu, habis makan langsung rebahan, nggak tunggu minimal 2 jam, itu asam lambung kalian bakal makin naik. Dan tenggorokan kalian tuh bakalan makin nggak enak guys, nggak sembuh-sembuh. Ini dari cara yang simple dulu ya, nanti aku kasih tahu ke kalian aku konsumsi apa aja yang itu ampuh. Tapi ini yang simple, dari yang simple dulu. Tapi ini juga sangat besar manfaatnya kalau kalian rutin dan kalian disiplin. Nomor 2, minum air putih yang banyak. Terserah kalian mau minum air putih suhu ruangan, suhu biasa atau yang hangat, tapi jangan panas ya guys. Pokoknya yang masih bisa diminum, enak dan nyaman di tenggorokan. Pokoknya kalian konsumsi air putih yang banyak. Dia ini bisa banget untuk memecah dahak-dahak di sini. Air putih itu sangat besar manfaatnya, sangat luar biasa. Dan tanpa kalian sadari, tenggorokan kalian tuh bakal kayak membaik dengan sendirinya. Walaupun hanya kalau dipikir cuman air putih, tapi sebenarnya ini bukan cuman air putih, ini sangat-sangat luar biasa manfaatnya. Karena percuma guys, kalian mau minum minuman herbal lainnya yang katanya bagus untuk asam lambung, untuk tenggorokan, tapi kalian kurang air putih, itu sama aja bohong. Jadi sebelum kalian minum minuman yang herbal untuk ngobatin tadi, kalian harus perbanyak air putih terlebih dahulu. Jangan sampai kalian kurang air putih. Nomor 3, yang udah sering aku ulang-ulang di semua video aku gak bosan-bosan bilang ini ke kalian ya, karena ini memang udah direkomendasikan oleh semua dokter yang aku konsultasi. Makan dengan porsi kecil tapi sering ya. Ini sangat-sangat pengaruh juga supaya asam lambung kita ini gak gampang naik. Awalnya mungkin gak kebiasa juga dengan pola makan yang kayak gini. Mungkin sebelumnya kalian sama kayak aku terbiasa dengan pola makan yang jarang banget makan, tapi begitu makan itu langsung porsinya banyak banget. Itu salah.
itu nggak bagus untuk kita yang ada GERD ini tadi guys. Jadi semenjak 2 tahun lalu aku tuh sampai sekarang selalu mempraktekkan itu dengan pola makan ini, makan dengan porsi kecil tapi sering. Seringnya itu bisa 3-4 jam sekali. Terserah kalian mau 3 atau 4 jam sekali, kalian pokoknya harus makan diisi sedikit-sedikit, karena sebenarnya ini tadi pola makan tadi didasarkan pada suatu kuncinya adalah kita itu nggak boleh kelaparan, tapi juga nggak boleh kekenyangan. Lalu tips nomor 4, ketahui pantangan kalian, pantangan makanan atau minuman atau obat-obatan sekalipun yang kalian nggak cocok, yang nggak cocok di lambung kalian. Jadi banyak banget sih yang nanya ke aku, Kak boleh nggak makan ini, boleh nggak makan itu, atau kalau aku lagi upload IG story apa makan nasi goreng atau makan apa itu pada kok bisa sih Kak makan itu, kok aku kumat ya. Aku bilang kalian itu harus ketahui pantangan masing-masing guys, karena pantangan tiap orang itu ada beda-beda. Ya mungkin pantangan yang umum adalah pedes, cut, asem, kopi ya kan, kafein. Tapi buktinya ada juga orang-orang yang kayak kebal gitu ya, walaupun dia ada asam lambung tapi dia minum kopi itu kayak ya fine-fine aja. Jadi tiap orang walaupun ada asam lambung itu beda-beda guys. Kan asam lambung itu sebenarnya kalau pas nggak kumat ya kita baik-baik aja, nggak ada gejala. Tapi kalau pas kumat kan semuanya itu jadi kayak nggak enak, badan kita nggak enak ya, termasuk tenggorokan itu tadi. Dan saat kumat biasanya lambung kita sensitif banget. Makanya dulu awal-awal aku kena GERD ini dan waktu lagi parah-parahnya, lagi sensitif-sensitifnya, aku itu bener-bener pantangannya banyak banget. Bahkan aku nggak makan daging sapi, ya aku cuman bisa makan daging ayam aja. Dan perut aku tuh gampang banget full, gampang banget enek. Pokoknya rasanya tuh sensi banget, makan apa aja salah, dan itu bikin aku stres banget. Dan ketika aku stres, aku takut makan ini, takut makan itu, tambah lagi asam lambung aku naik gara-gara stresnya. Mikir aku kok nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, kok makan ini makan itu salah semua. Caranya adalah ya kalian makan kalau bingung, kira-kira kalian tuh perutnya lagi bisa nggak ya makan ini, lambungnya bisa nggak ya mentolerir makanan ini, makanan itu, ya kalian makan sedikit dulu, kalian coba dulu. Kalau misalnya kalian langsung ngerasa nggak enak, perih perutnya, berarti kalian belum bisa. Aku tidak bilang kalian bakal selamanya nggak bisa makan itu ya, karena dulu pun aku juga awalnya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Tapi makin kesini aku sudah bisa memanage stres aku dan pola makan yang sedikit tapi sering tadi, lalu aku nggak begadangan, itu tambah lama aku malah bisa makan macam-macam guys. Jadi pantangan aku tuh tidak seketat dulu waktu lambung aku sensi-sensinya. Nah terus yang nomor 5, jangan begadang, jangan kurang tidur. Ini juga sangat-sangat mengaruh. Kalian ingat kan kuncinya itu kalau mau sembuh, membaik dari yang namanya asam lambung harus 3P, yaitu pola makan, pola tidur, sama pola pikiran. Kalau pola pikiran kalian masih ya berjuang, aku pun juga masih berjuang untuk yang pola pikiran ini. At least 2 ini kalian benerin dulu, pola makan sedikit tapi sering tadi, sama pola tidur. Terus tips yang selanjutnya, jangan stres. Ini sebenarnya aku pengen taruh tips ini di nomor 1 karena kuncinya itu adalah dari semuanya itu adalah jangan stres. Saat asam lambung naik itu tadi, kalau kita makin stres ya guys, itu asam lambung kita makin nyemprot seperti aku bilang tadi. Jadi asam lambung itu kayak suka-suka dia tuh mau nyemprot dan mau ngasih gejala yang mana. Termasuk ya itu nyarangnya langsung naik ke tenggorokan, bikin tenggorokan gak enak. Yang aku konsumsi pertama, tentu aja aku biasanya tuh konsul ke dokter, dikasih tahu obat untuk asam lambung. Biasanya tuh ada 2 jenis guys, obat lambung yang jenisnya antasida, jadi biasanya tuh kayak sirup-sirup gitu, atau kayak proma gitu, antasida namanya. Terus yang satunya lagi itu obat yang jenisnya semacam lansoprazol, pantoprazol, omeprazol, dan mereknya lain-lain. Jadi kalau aku kumat itu aku biasanya pagi bangun tidur, ini pakai resep dokter ya. Jadi kalau kalian mau beli obat, kalau kalian tuh sebelumnya belum pernah
minum obat untuk asam lambung, kalian konsul dulu, jangan langsung ikut-ikutan beli ya guys, karena ini aku juga konsul dulu. Aku konsul lewat Halodoc di spesialis penyakit dalam. Jadi ketika aku bangun pagi itu biasanya aku konsumsi ini kalau pas kumat ya. Tapi kalau misalnya aku baik-baik aja sih, aku udah nggak minum obat sebenarnya. Jadi ini omeprazol. Jadi sebenarnya kita tuh harus ketahui bahwa kita obatin dari penyebab tenggorokan kita nggak enak dulu. Kalau disebabin lambung ya berarti kita harus obatin asam lambungnya dulu supaya dia itu nggak naik, supaya dia stabil. Nah nanti baru tenggorokan kita akan membaik dengan sendirinya. Terus kalau yang sirupnya yang aku bilang tadi itu adalah Inpepsa Sucralfate. Oh ya, sama karena kemarin itu aku udah terlanjur jadi batuk ya antara flu sama asam lambungnya juga makin mengiritasi tenggorokan gara-gara stres. Aku minum obat batuk juga. Obat batuknya itu aku 2 ini. Yang satu adalah OBH, flu dan batuk, karena kemarin aku flu. Nah, tapi aku kasih tahu dulu ya ke kalian bahwa untuk kita yang ada asam lambung, misal lambungnya itu lagi sensitif banget, itu biasanya nggak cocok sama yang ada kandungan mentolnya, mentolan gitu. Sedangkan OBH, flu dan batuk ini dia itu ada mentolnya guys. Jadi kalau di tenggorokan tuh kayak pedes-pedes gitu kan, dan nggak semua orang yang ada asam lambung cocok. Tapi aku sendiri, aku tuh sekarang cocok sama ini. Jadi ini harus kalian yang tahu sendiri, kalian bisa cocok atau enggak ya. Nah kalau enggak lagi flu, jadi cuman batuk aja, itu aku konsumsi obatnya ini. Nah kalau kalian enggak sampai batuk nih, kayak misalnya aku tuh sering banget tenggorokan aku enggak sampai batuk yang berdahak, tapi dia kalau untuk banyak ngobrol, untuk bikin konten, aku kan ngomong terus ya, itu tenggorokan aku sering banget jadi perih, jadi nggak enak. Itu aku konsumsi 2 ini guys. Yang pertama madu murni. Untuk madu murni ini aku ada 2, yaitu madu urai dan satunya lagi adalah madu HDI. Tapi yang beneran nampol banget di aku kalau tenggorokan aku perih itu yang madu HDI guys. Jadi ketika aku tenggorokan gak enak, aku tuh langsung pakai sendok teh, aku langsung emut itu madu HDI, aku rasa-rasain di tenggorokan aku. Itu dia langsung kayak membaik gitu tenggorokan aku yang tadinya perih banget. Tapi kalau untuk maintain kesehatan, ya sebenarnya dua-duanya si madu HDI ataupun madu urai itu dua-duanya bagus ya untuk kesehatan daya tahan tubuh, karena ya madu murni. Cuman beda kalau yang madu HDI ini di clover honey dan dia tuh kayak selai gitu. Aku nih rekomendasiin tempat atau all shop di Shopee yang dulu aku sering beli dan dia memang original. Jadi kalau kalian nggak mau ribet, nggak mau jadi member dulu, kalian bisa beli yang di Shopee ini yang dulu aku pernah beli, itu juga original. Kalau kalian menurut kalian terlalu mahal madu harga segitu, kalian bisa yang madu urai tadi ya. Madu urai juga udah bagus, melapisi tenggorokan biar nggak gampang perih. Nah kalian bisa beli yang madu urai juga kok. Selain madu ini tadi, yang aku konsumsi lagi adalah herbal. Bisa dibilang herbal karena dia dari bahan alami. Ini adalah minuman dari Cina ya, kayak Shinsei gitu. Kayaknya udah banyak yang tahu ya. Ini dari aku kecil sih. Bahkan aku, suami aku, keluarga suami aku itu semuanya minum ini kalau tenggorokan lagi nggak enak. Namanya Lohanku. Ini tuh sekarang udah agak langka, terutama di masa ini. Kemarinan itu cari di semua apotek, di beberapa apotek itu susah banget sampai muter-muter, dan akhirnya nemu, aku langsung beli 2 box. Jadi 1 box itu isinya ada beberapa bungkus dan 1 bungkus isinya adalah 2 kotak. Ini memang rasanya tuh manis, tapi tenang aja, dia itu manisnya dari bahan alami si Lohanku. Jadi bukan manis gula. Makanya dia bagus untuk tenggorokan, dan memang kalau kalian baca itu fungsinya dia bisa mengatasi batuk juga, bisa kayak memecah dahak di tenggorokan. Nah kalau kalian nggak mau langsung obat-obatan kimia, kalian bisa dari yang alami dulu. Contohnya ya madu, sama aku rekomendasiin si Lohanku. Kalau kalian mau beli di Shopee, nanti aku kasih linknya
Ya kalau kalian misal susah cari di apotek atau di supermarket di kota kalian, kalian beli di Shopee aja. Apalagi ini lagi PPKM. Ini bahan alami, jadi tidak ada efek samping ya. Kalau di aku sih aku cocok banget. Dari dulu juga minum ini semua ya, keluarga aku. Oke, semoga membantu videonya. Jangan lupa sekali lagi untuk like, terus juga komen, share, subscribe, dan setelah subscribe nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video aku yang terbaru lainnya. Oke guys, thank you so much for watching and see you on my next video.